Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di mata kuliah kali ini, statistik, di mana kita akan membahas statistik deskriptif dan statistik inferensi. Nah, dikarenakan banyak materi statistik deskriptif yang sudah kita bahas, tapi kita tidak nyatakan itu deskriptif yang sudah kita bahas di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Maka untuk kali ini kita tidak untuk deskriptifnya karena sudah dibahas di sebelumnya perumusannya, maka kita tidak akan banyak membahas tentang formulasinya. Kita lanjutkan bahwa sebenarnya statistik itu dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensi. Statistik inferensi ini ada nama lainnya, misalnya induktif dan yang lain-lain lah. Nah, statistik deskriptif itu terkait dengan metode statistik yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data sehingga dapat memberikan informasi yang berguna dan memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Ini menurut Pak Sugiono. Nah, di dalam statistik deskriptif ini kita akan menghitung ukuran kecenderungan atau pemusatan atau sebaran dan lain sebagainya yang dinyatakan dalam bentuk min, median, modus, kuartil, desil, dan yang lain sebagainya. Nah, hitung-hitungannya itu sebagaimana rumus yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Seperti ini. Ada min, ada range, deviasi, dan yang lainnya. Nah, biasanya kita menampilkan statistik deskriptif itu bentuknya seperti ini ya. Nah, ini ada data temperatur maksimum, minimum, rata-rata, kemudian ada dew point, ada RH, ada wind speed, wind direction, dan seterusnya dalam bentuk tabel-tabel yang sudah kita hitung rata-rata suhu harian berapa, maksimum berapa, dan seterusnya. Nah, kita juga seringkali menampilkan dalam bentuk yang grafik. Misalkan ini grafik block box plot ya. Ini bentuknya yang tengah itu median, terus kemudian ada kuantil atas, kuantil bawah, dan yang lain sebagainya. Tampilannya biasa seperti ini. Nah, tetapi agar lebih menarik lagi, jika kita hanya tampilkan dengan tabel-tabel, maka mungkin orang agak malas melihatnya. Tapi kalau kita bisa menampilkan statistik deskriptif ini, walaupun hitungannya itu rumus yang ya tidak agak memusingkan, misalkan seperti ini, maka kalau kita bisa menampilkan dalam bentuk yang menarik, maka menarik juga sebenarnya statistik ini. Misalkan seperti yang dilakukan oleh BNPB ya, di mana mereka menggambarkan sebaran bencana itu dalam bentuk geospasial seperti ini. Ada warna yang merah, merah banget, dan yang sebagainya yang menunjukkan adanya frekuensi atau jumlah yang sangat banyak. Dan kemudian kita bisa dari sini langsung kita bisa mengetahui mana daerah yang banyak mengalami bencana alam dan mana yang tidak. Ini juga kita bisa lihat pada laporan COVID juga, itu juga sama, menarik kan kalau kita tampilkan seperti ini, walaupun ini hitungannya tetap sama, deskriptif, jumlahnya berapa, maksimumnya berapa, minimumnya berapa, dan yang lainnya. Dan akan meningkat lagi, lebih menarik lagi jika kita bisa menampilkan lebih profesional lagi, seperti ini. Nah, ini yang saya ambil dari webnya Visual Kapitalis. Nah, dari sini kita bisa melihat, kita bandingkan ini adalah most valuable companies. Jadi kalau kita melihat sekarang itu adalah Apple merupakan perusahaan yang paling berharga di dunia, maka sebenarnya kalau dibandingkan nilainya dengan zaman kejayaan VOC zaman dulu, itu tidak ada apa-apanya. Karena banyak kalau dirangkum perusahaan-perusahaan besar yang ada sekarang ini, itu merupakan digabung menjadi satu di VOC saja. Luar biasa. Sedangkan sebelah kanan itu juga bisa menarik. Ini kapitalisasi market dari perusahaan-perusahaan teknologi. Menarik kalau kita bisa nampilkan seperti ini. Nah, kita
karena statistik deskriptif itu sudah kita lakukan hitung-hitungannya di pertemuan sebelumnya, maka kita ada tugas yaitu pertama mencari data cuaca harian di data BMKG online atau data Ogimet, itu boleh, Anda boleh pilih mana aja di 4 lokasi yang berdekatan. Nanti di sana ada pilih kan, misalkan Jawa Tengah, di sana ada Semarang, terus kemudian Tegal dan yang lain sebagainya dekat-dekat. Terus kemudian karena kita harus juga mengetahui kualitas datanya sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan pertama dan kedua, maka Anda cek kualitasnya, dan Anda yang punya background klimatologi, maka Anda harus cek laporan data sandinya, benar atau salah yang Anda curigai tadi itu. Lalu buatlah statistik deskriptif, mean, dan lain sebagainya, lalu tampilkanlah semenarik mungkin. Nah, semakin banyak parameter yang digunakan, semakin eye-catching yang bisa dilihat, maka akan memberi nilai lebih dari apa yang Anda kerjakan. Nah, sebagaimana ini yang saya buat di bawah, ini menggunakan R, terus kemudian kita gambarkan diagram P-nya seperti ini. Oke, ini yang pertama ya, ini sudah ada di LKM, jadi silahkan Anda buat ya. Jadi parameternya bebas, tampilkan sebaik mungkin. Oke, selanjutnya, karena kita bekerja di BMKG tentu banyak hal yang bisa dipertanyakan ya. Nah, ini kelemahannya karena di BMKG biasanya kita meneliti itu tidak menggunakan sampling. Jadi samplingnya, jadi ada data berapa 100 ya dipakai 100 semua. Jadi berbeda dengan teman-teman di ekonomi, kemudian di sosial yang sampel itu betul-betul mereka setting sehingga bisa mewakili populasi yang diharapkan. Nah, sedangkan di BMKG apakah itu data sebenarnya juga handal banget? Nah, kita bisa lihat seperti ini. Nah, kita lihat data sebaran curah hujan yang ada di Makassar ya, ini di Makassar, Goa dan Maros itu sebenarnya seperti ini. Nah, kita bisa melihat di daerah pantai dekat Makassar ini daerahnya sebaran curah hujannya datanya rapat. Sementara di daerah gunung itu lebih lebih renggang ya, lebih datanya ada data yang tidak ada dengan jarak yang sama dibandingkan dengan daerah pantai. Oleh karena itu, data ini namanya tidak homogen. Nah, ketidakhomogenan ini sebenarnya perlu diuji. Apakah data di gunung dengan di darat itu sama gitu. Nah, inilah yang akan dibahas menggunakan statistik inferensi sebenarnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, karena datanya itu tidak ideal, populasinya itu banyak, dan kemudian data yang akan kita ambil itu yang akan kita gunakan itu tidak bisa semua populasi itu kita ukur, maka kita butuh sampel. Nah, oleh karena itu ada teknik sampling sebagaimana kita sudah bahas di pertemuan ke-6 ya. Nah, ini sebagai pengingat, ini ada beberapa teknik, ada sampling dan non sampling, jadi acak dan tidak acak, intinya seperti itu. Lalu ini adalah skema bagaimana sebuah sampel bisa digunakan untuk menarik kesimpulan karakteristik dari populasi. Nah, di sini ada populasi yang jumlahnya besar, lalu ada sampel yang sedikit ini. Tentu untuk mengambil sampel tadi butuh teknik sampling. Nah, dari sampel ini lalu dihitung apakah kemudian bisa menyimpulkan sifat dari populasi itu, maka diperlukan yang namanya inferensi atau induksi. Sebagaimana penelitian kan ada bagian kecil itu nanti untuk digunakan menyimpulkan hal yang besar. Nah, dalam statistik seperti itu juga. Nah, inferensi ini dibutuhkan karena kita hanya bisa mengambil sampel yang akan kita gunakan untuk menyimpulkan karakteristik dari populasi. Nah, oleh karena itu kita harus ada
namanya hipotesis. Harus ada diuji dulu, apakah sampel itu mewakili populasi? Nah, apakah populasi sampelnya tidak berbeda dengan, populasi? Nah, atau sebaliknya, yaitu, H0 itu salah, jadi sampelnya berbeda dengan populasi. Nah, H0 itu nanti ada, satu arah dan dua arah. Nanti kita akan jelaskan di, slide setelahnya. Nah, statistik inferensial inilah yang membahas ini, yaitu statistik di bidang statistik yang menggunakan alat analisis untuk menarik kesimpulan tentang suatu populasi dari sebuah sampel. Nah, tujuan dari statistik inferensi itu untuk membuat generalisasi mengenai populasi, apanya, gitu. Nah, untuk itu maka yang sampel kecil tadi itu harus diuji. Jadi sampel yang sedikit ini itu perlu diuji. Jadi Anda perhatikan bahwa yang pertama ada teknik samplingnya, jadi teknik pengambilan sampelnya. Yang kedua adalah teknik inferensinya. Bagaimana sampel tadi itu dihitung dan bisa mewakili populasi. Nah, ada beberapa istilah penting dalam statistik inferensi. Kita perlu mengetahui distribusi sampelnya, yaitu distribusi dari rata-rata sampel kira-kira seperti apa. Lalu juga perhitungan standar deviasi, karena ini akan dipakai dalam perhitungan pengambilan kesimpulan H0 tadi. Nah, jadi misalkan sampel populasi yang jumlahnya sangat banyak itu, nilai ekspektasinya itu adalah mu. Sementara, variansinya atau sigma kuadrat itu adalah variansinya. Nah, karena kita tidak bisa mengambil semuanya, maka, setiap sampel yang kecil-kecil ini, itu dihitung ekspektasinya berapa, variansinya berapa, dan seterusnya. Jadi seperti itu ya, jadi masing-masing sampel kita hitung. Lalu, apakah, hal yang penting itu adalah nilai harapan dari sampel, rata-rata nilai harapannya itu seharusnya sama dengan nilai harapan dari, populasi. Oleh karena itu di sini nilai harapan rata-ratanya atau ekspektasi, X bar itu harus sama dengan mu. Di sini sudah kita, di slide itu Anda sudah diajari untuk menurunkan rumusnya, seperti ini ya. Lalu yang variansi ini juga sama, tetapi variansinya itu sama, tapi per N, ini yang di bawah ini, per N. Oleh karena itu, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa variansi itu dapat direduksi dengan memperbesar ukuran sampel, ya kan? Jadi semakin sampelnya besar atau mendekati populasi, tentu variansinya kecil. Maksudnya apa? Variansi sampel tadi terhadap populasinya, gitu loh. Jadi perbedaan antara nilai sampel terhadap variansi. Nah, standar deviasi itu adalah akar dari variansi. Nah, di sini ada sampel itu dengan pengembalian, ya. Ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya dan di SMA juga sudah kita bahas. Nah, pengambilan sampel dengan pengembalian itu dilakukan dengan penggantian sehingga populasi kembali ke bentuk yang sama. Jadi kita ambil, kembalikan lagi. Jadi populasi itu pas kita ambil sampel selalu bentuknya sama. Nah, ini nilai harapan untuk mu sama ya, ekspektasi rata-ratanya itu sama dengan mu, variansinya juga sama. Lalu pengambilan tanpa pengembalian. Jadi setelah diambil kita tidak kembalikan lagi, tapi ngambil sampel lagi, kita kembalikan lagi. Ketika sampel diambil tanpa pergantian dari populasi yang terbatas, distribusi variabel acak kedua bergantung dari hasil yang pertama. Jadi ada ketergantungan. Jadi karena sudah agak berkurang kan? Nah, sehingga kita memiliki ekspektasinya itu sama, sedangkan variansi X-nya itu sama dengan sigma kuadrat X itu sama dengan sigma kuadrat per N dikali dengan N per N. Lalu dibagi dengan N-1. Ingat N-nya yang sampel kecil tadi ya. Lalu ini bisa disederhanakan, standar deviasinya sama dengan
sigma dibagi akar N dikali akar N min N dibagi N min 1. Nah, jika nilai N per N besarnya itu kecil, artinya sampelnya kecil sekali, maka kita kembali ke bentuk asal. Seperti ini. Nah, sedangkan untuk sampling dari populasi yang normal, jadi distribusi normal, itu adalah ekspektasi rata-ratanya mu dan variansinya adalah sigma kuadrat. Ini disimpulkan dengan nilai X itu berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan variansinya sigma kuadrat. Ini kalau dihitung ya seperti ini ya, pakai pakai S biasanya. Nah, ini adalah salah satu contoh, misalkan diameter sebuah komponen yang diproduksi secara semi otomatis itu diketahui berdistribusi normal dengan rata-rata nilainya 10 mm dengan standar deviasi 0,1. Jika kita mengambil secara random 5, apakah probability yang sama itu nilainya 9,95 sampai 10,05 mm. Nah, ini kita bisa selesaikan. Jadi, di soal diketahui distribusinya normal. Oleh karena itu, kita dapatkan rata-ratanya ada 10 dan standar deviasinya itu adalah 0,01 per 5 ya, per 5. Karena sampelnya 5, N-nya 5. Nah, sehingga kita hitung. Jadi peluang, jadi di sini yang ditanyakan adalah peluang bahwa yang kita ambil itu rata-rata 9,95 sampai 10,05. Jadi kita hitungnya peluang itu dari minnya yang 10. Nah, kita hitung peluang X kita dapatkan 9,95 sampai 10,05 itu sama dengan, karena ini sama ya, 10 berarti lebih ke atas 0,5, ke bawahnya 0,5, 0,05. Jadi sama. Oleh karena itu probability-nya sama, jadi 2 kali PR 10 kurang dari atau sama dengan X dan sama dengan X 10,05. Jadi X-nya itu antara 10 dan 10,05. Jadi Anda pakai yang bawah boleh, pakai yang atas boleh. Nah, sehingga kita ambil rumusnya yaitu 10 min mu dibagi dengan sigma dibagi akar N. Nah, kita dapatkan nilai Z-nya itu antara 0 sampai 1,125. Nah, kita menggunakan tabel normal, karena ini berdistribusi normal, kita ambil normal itu sama dengan 2,03686. Nah, peluangnya artinya 70% ya, 73%. Jadi 73% kalau kita ambil dengan nilainya itu terletak antara 9,95 dan 10,05. Ini contoh yang pertama. Nah, di sini kita perlu hipotesisnya yang tadi itu. Jadi kan kita perlu ya namanya, ini kesalahannya berapa level salahnya itu level signifikansinya itu berapa gitu. Maksudnya kita tingkat kepercayaan itu berapa. Nah, makanya di sini diperlukan namanya hipotesis. Nah, berdasarkan informasi dari sampel, itu kita bisa membuat sebuah keputusan tentang populasi. Ya kan, tentunya dengan beberapa asumsi. Nah, asumsi ini biasa menggunakan hipotesis statistik. Nah, hipotesis ini tentu harus diuji. Nah, dengan asumsi hipotesis itu benar, maka kita menghitung probabilitas dari sampel yang kita amati. Jika probabilitas itu kurang dari nilai yang diberikan, maka yang diinginkan, maka nilai hipotesis tadi itu ditolak. Nah, hipotesis asumsi yang pertama inilah yang dinamakan hipotesis nol, yaitu hipotesis bahwa tidak ada perbedaan antara sampel dan populasi, atau dianggap tidak ada perbedaan yang signifikan dari nilai yang kita amati dengan nilai yang diharapkan. Nilai yang diharapkan itu populasi ya kan pastinya.
Nah, hipotesis ini akan menguji apakah hipotesis ini dipenuhi atau oleh data atau sampel tadi atau tidak. Nah, oleh karena itu tentu di sini kita akan dihadapkan oleh dua keputusan salah ya. Nah, di dalam teori pengambilan sampel, maka kita bisa menerima atau menolak. Nah, oleh karena itu ada dua jenis kesalahan, yaitu kesalahan tipe pertama, yaitu jika H0 ditolak padahal seharusnya diterima. Jadi sampel itu sudah benar gitu. Tapi sampel itu ditolak, tetap padahal seharusnya sampel itu sudah benar gitu. Nah, demikian juga sebaliknya, yaitu H0 diterima padahal seharusnya ditolak. Tentu kalau dalam hidup kita tentu kita bisa bandingkan dengan kasus seperti ini. Ini ada seorang di penjara. Nah, orang yang di penjara itu apakah selalu bersalah? Tentu saja belum tentu. Karena ada kalanya orang itu bersalah, kemudian dia tidak dihukum. Jadi dia bersalah tapi tidak dihukum. Atau tidak bersalah dihukum. Nah, jadi tidak bersalah tapi dihukum. Nah, ini tentu yang tidak diharapkan adalah level yang kedua kan. Nah, inilah tipe kesalahan pada saat pengambilan keputusan. Nah, di sini ada dua buah daerah kritis dalam tabel normal ya, dalam kurva normal dari daerah yang tipe error tadi itu, tipe error. Jadi tipe error di mana kita tipe 2 ya. Jadi di mana kita itu menolak H0 di mana seharusnya itu diterima gitu. Nah, itu dihindari ya. Nah, di sini kita biasa kalau di dalam statistik biasa memainkan tingkat kesalahannya itu 5% atau 1%. Kalau 5% di dua arah, maksudnya di kanan sebelah sini boleh salahnya, itu dibagi dua, yaitu kalau 1% berarti 0,5 dan 0,5. Kalau 5% berarti 2,5 dan 2,5. Ini kalau dua arah. Kalau satu arah berarti cuma yang sebelah kanan atau kiri saja sebenarnya. Nah, ini 1% dan 5% ini namanya level signifikansi. Nah, lalu tentu kita perlu ada tes, namanya tes signifikansi. Nah, tes ini itu memungkinkan kita untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis nol. Nah, jika perbedaan antara nilai sampel dan populasi sangat besar, jadi berbeda antara sampel dan populasinya itu nilainya berbeda banget, maka dia berada di daerah yang kritis tadi, beda sekali kan. Oleh karena itu, H0-nya harus ditolak. Jadi sebenarnya kita tidak mau menolak H0, cuma karena H0-nya itu betul-betul kok tidak meyakinkan sekali, maka ya harus ditolak. Nah, yang sering digunakan itu 95% dan 99%. Jadi level signifikansinya 5 dan atau 1 ya. Ini gambarnya seperti ini sudah. Jadi daerah diterimanya itu adalah daerah yang cukup besar sini, di mana dia daerahnya 95% dari kurva normal. Nah, kita lanjutkan uji signifikansi pada sampel yang besar dengan di sini sampel besar artinya N-nya itu lebih dari 30, maka distribusinya dianggap normal. Nah, distribusi normal ini merupakan kasus khusus sebenarnya dari distribusi binomial. Ingat ya, distribusi binomial itu termasuk distribusi yang paling tua. Nah, untuk distribusi normal 5%, itu daerahnya itu antara plus minus 1,96 sigma atau varian standar deviasi. Sedangkan yang 1% itu plus minus 2,58. Nah, Z hitungnya itu sama dengan X dikurang mu dibagi sigma. Nah, sudah tentu setelah ditentukan nilai Z, maka kita bisa langsung uji signifikansi dengan ketentuan seperti ini.
Jika nilai Z-nya itu kurang dari 1,96, maka perbedaannya tidak signifikan. Jika Z mutlak lebih besar dari 1,96, perbedaannya itu signifikan. Jadi kalau berbeda ya nolnya ditolak. Gitu ya. Nah, ini contoh, misalkan sebuah dadu kita lempar 9.000 kali. Dan angka diperoleh angka 6 dan 1 itu muncul 3.120 masing-masing. Nah, bisakah dadu itu memenuhi kasus bahwa dadu itu setimbang, kira-kira begitu ya. Di mana sisi-sisinya itu kalau kita lempar memiliki peluang yang sama, maka kita bisa menghitung bahwa peluang munculnya angka 1 dan 6 itu adalah sepertiga kan nilai harapannya. Karena ada dadu, matanya 6, ada 1 kalau 1 berarti kan 1/6. 1/6. Nah, sehingga kalau di sini kan atau, jadi P6 atau 1 atau 6 itu 3.120, maka dia peluang dari 1 dan 6. Berarti ada 2 dibagi 6 atau 1/3. Maka ingat P itu sama dengan Q min 1. Nah, Q sama dengan 1 min P. Sehingga Q-nya itu adalah 2/3. Oh, maaf, ini saya salah ketik ya. Sehingga nilai harapan sukses itu adalah NP. Ingat, kalau distribusi binomial kita sudah bahas di pertemuan ke-7 ya. NP itu nilai ekspektasi rata-ratanya yaitu NP kan. 9.000 dikali 1/3 yaitu 3.000. Sedangkan sigmanya atau standar deviasinya adalah akar dari NPQ. Nah, kita hitung dapatnya nilainya adalah 44,72. Nah, berdasarkan hasil lemparan dadu diperoleh suksesnya itu 3.120, di mana ada selisih. Kalau yang nilai harapannya itu 3.000 dan ini selisihnya 120, maka nilai 120 itu nilainya kurang dari 3 sigma. 3 sigma. Karena sigmanya itu 44, kalau kali 3 berarti 132 ya, 132 lebih. Nah, sehingga nilai 120 itu kurang dari 3 sigma. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dadu tadi masih dianggap sama atau randomnya sama. Nah, sampling distribusi itu juga harus berdasarkan proporsinya. Nah, sampel sederhana dari N item itu diambil dari populasi. Ini sama dengan serangkaian percobaan independen N dengan probabilitas P keberhasilan. Nah, probabilitas 0, 1, 2, 3, dan N sukses itu rumusnya adalah P ditambah Q tambah P ya. Ini ingat pangkat N. Ini sama dengan segitiga Pascal atau binomial Newton. Nah, sehingga minnya itu sudah kita rumuskan tadi ya, yang sebelumnya di pertemuan ke-7 itu NP, standar deviasinya itu adalah akar NPQ. Maka min proporsi, jadi rata-rata proporsi suksesnya adalah NP, ya kan? NP dibagi N. Jadi ingat suksesnya itu kan NP, rata-rata sukses. Sementara jumlah sampelnya, jumlah berapa kali lemparan misalkan itu adalah N, maka NP dibagi N kan, sehingga nilainya P. Nah, standar deviasinya atau proporsi suksesnya adalah NP, akar NPQ dibagi N. Lalu presisi proporsi suksesnya yaitu 1/SE, yaitu N/PQ. Jadi kebalikannya. Ini adalah contoh lagi, misalkan sebuah grup, jadi saintifik itu melaporkan ada 1.705 anak laki-laki dan 1.527 anak perempuan. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah ini mengkonfirmasi bahwa rasio jenis kelamin itu adalah setengah. Ingat, ini kayaknya kok beda, tapi kita harus tes bener enggak sih bahwa proporsinya itu sama gitu. Nah, di sini total jumlah observasi itu adalah 3.232 dengan total anak laki-laki itu 1.705.
Sehingga kita observasi nilai rasionya antara anak laki-laki dan populasinya adalah 0,5175. Nah, di sini kita dapatkan bahwa dugaannya kan nilai harapannya itu setengah kan ya, bahwa rasio jenis kelamin itu setengah kan, laki-laki, perempuan kan setengah. Nah, sehingga perbedaannya adalah 0,275 dikurang dengan 0,5. Di sini kita dapatkan nilainya 0,0275. Nah, diketahui standar deviasinya atau dari proporsi tadi itu S, yaitu akar PQ per N. Sehingga kita dapatkan PQ-nya itu setengah-setengah, kita dapatkan 0,0088. Nah, di sini jelas bahwa ada perbedaan ya antara secara observasi dan secara teoritis. Karena secara teoritis itu adalah 0,008, sementara secara observasi adalah 0,0275, yaitu kira-kira 3 kali. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hipotesisnya itu tidak tepat ya, bahwa dikatakan bahwa rasio jenis kelaminnya itu setengah. Jadi seperti itu ya. Jadi kita nanti bisa explore apakah rata-rata misalkan observasi di A, di hujan di A itu sama dengan di B. Ini bisa dicobakan sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada sifat yang berbeda dari lokasi A dan B. Nah, di sini juga kita bisa estimasi parameter populasi. Mean, standar deviasi, dan yang lainnya dari populasi itu diketahui sebagai parameter dan disimbolkan oleh mu dan sigma. Estimasinya itu didasarkan dari sampel, ya kan? Jadi estimasi mu dan variansi itu atau sigmanya itu dari sampel. Nah, mean dan standar deviasi itu yang sampelnya dinyatakan oleh X bar dan S. Nah, jadi di sini ada estimasi yang statis dari parameter. Nah, di sini ada 2 buah estimasi. Yang pertama, poin estimasi, di mana parameter populasi itu diberikan dalam bentuk satu angka yang dinamakan poin estimasi. Sebagai contoh, misalkan standar deviasi atau variansi itu sama dengan sigma X min X bar kuadrat dibagi N min 1. Atau kita menggunakan interval, ya kan? Nah, kita menggunakan interval, yaitu berdasarkan nilai harapan dan confident levelnya. Nah, di sini kita bisa pilih ya, kalau misalkan X bar dikurang sigma X, plus minusnya itu kira-kira 6,68,27%. Dan kalau kita perlebar lagi, X bar plus minusnya itu 2 sigma, itu 95%. Ingat, yang 95% kan kira-kira 1,96. Ini 95,45%. Nah, yang min 3 itu 99%. Oke ya. Nah, kita langsung saja contohnya. Oh iya, kita langsung cek di sini. Kita lanjutkan ya sebelum kita contoh. Jadi misalkan ada 2 buah sampel. Ya, kita ini sering ya, ada sampel 1, sampel 2, sampel 3 yang diambil dari 2 buah populasi, ya kan? Nah, di sini kita ada pertanyaan ya, pertanyaan bahwa sampel ada 2 buah sampel yang diambil dari 2 buah populasi, ya kan? Sampel 1 diambil dari populasi 1, sampel 2 diambil dari populasi 2. Nah, ada pertanyaan, apakah populasi A dan B itu sama? Nah, kita bisa bandingkan dengan sampel tadi itu. Asal pengambilannya pas ya. Nah, pertanyaannya itu populasinya sama enggak sih? Nah, di sini kita perhitungannya bisa menggunakan 2 buah
sampel tadi itu, yaitu P sama dengan N1P1 ditambah N2P2 dibagi N1 plus N2, di mana P adalah proporsi yang bisa digunakan untuk secara keseluruhan. Sedangkan P1 itu populasi sampel 1, sampel 2. Nah, di sini ada standar errornya, yaitu E kuadrat itu sama dengan PQ per N, ya kan? Variansi ini. Jika E adalah standar error dari kombinasi sampel, maka E sama dengan P1 kuadrat tambah P2 kuadrat. Kita masukkan E1 kuadratnya tadi itu, PQ itu sama dengan PQ ditambahkan 1 per N1 ditambah 1 per N2. Sehingga Z-nya dan nilai Z-nya, Z hitungnya itu adalah P1 min P2 per E. Ya kan? E-nya itu yang digunakan untuk sebagai pengganti standar deviasi atau sigma di soal perumusan yang sebelumnya. Nah, jika Z-nya itu lebih besar, jadi lebih besar dari 3, maka perbedaan antara P1 dan P2 itu signifikan. Artinya populasi 1 dan populasi 2 itu sangat signifikan. Jika dia lebih kecil dari 2, maka tidak signifikan. Sedangkan jika di antara 2 dan 3, maka ya kita menggunakan 5% level signifikan. Nah, di sini tentu hipotesisnya adalah populasi proporsi atribut A itu tidak sama, kita bisa menggunakan perbedaan. Ya kan? Jadi ini adalah sampelnya. Oke, langsung kita masuk contohnya. Jika sebuah sampel dari 600 orang di sebuah kota, jadi kita ambil 600 orang dari sebuah kota, kita dapatkan ada sampel, lalu kita ambil 450 itu perokok. Yang lainnya ya, dari 900 orang dari kota yang lain itu 450 itu perokok. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah data mengindikasikan bahwa kedua kota itu cukup berbeda secara signifikan atau tidak kebiasaan merokoknya ya di antara laki-laki. Di sini ada N1-nya, golongan pertama adalah ada 600 ya, sampelnya 600, lalu ada 450 yang perokok. Lalu ada N2-nya itu 900 dan jumlah perokoknya 450, sehingga kita dapatkan P1 0,75, P2 0,5. Nah, kita hitung P-nya N1 P1 dan seterusnya. Kita dapatkan P-nya 0,6. Nah, Q-nya tentu 1 dikurang 0,6 ya, jadi 0,4. Maka kita hitung errornya, itu variansinya yaitu P1 kuadrat, P2 kuadrat sama dengan PQ 1 per N1 plus 1 per N2, hasilnya adalah 0,0067. Lalu E-nya akarnya adalah 0,02. Nah, di sini Z-nya, kalau tadi ini kan Z-nya secara teoritis kita dapatkan nilai Z-nya adalah 9,6. Di sini kita melihat nilai Z-nya, Z hitungnya itu sangat berbeda, ya kan? Sangat berbeda karena dia lebih besar dari 3. Jadi kita bisa menyatakan bahwa kebiasaan di kedua kota ini itu sangat berbeda. Nah, ini sangat penting ya kalau kita analogikan bagaimana kita teskan coba di pekerjaan-pekerjaan kita sebagai analis klimatologi. Misalkan apakah hujan di kota A dan B itu secara signifikan itu berbeda atau sama, kalau berbeda itu dengan level confidence berapa dan seterusnya. Ini ada beberapa contoh lain ya. Ini contoh yang lainnya kira-kira sama. Dan kalau sampelnya kecil, kita selanjutkan lagi, waktunya agak mepet jadi kita akan percepat saja. Kalau waktunya sampelnya kecil, maka kita menggunakan distribusi T.
untuk sampel yang kecil. Ini rumusnya mirip ya, rumusnya mirip, ini ada contohnya. Jadi kita menghitungnya pakai distribusi T. Kalau yang tadi itu kan pakai distribusi normal, kita cari di tabel normal. Ini ada beberapa contoh yang Anda bisa pelajari, saya kira cukup bagus. Dan ini adalah aturannya, bagaimana kalau langkah-langkahnya ya. Dan terima kasih, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan beberapa keterangan tadi itu bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silahkan beri komentar di kolom di bawah video ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.